tidak kagum. Aku sama sekali nggak kagum. Maksudku, adanya arak-arakan, penyambutan orang penting, kerumunan orang. Kita kan biasa melihat adanya arak-arakan atau penyambutan, apalagi unjuk rasa atau demonstrasi. Ada pejabat atau pemimpin asing datang untuk minum teh saja, orang-orang langsung berkumpul, berbaris sepanjang jalur, menutupi jalan-jalan, menyambutnya dengan semangat, dan mereka melambaikan tangan dengan semangat, berusaha agar lambaian tangannya dibalas. Tapi masalahnya, hal itu kini semakin parah. Ya, aku tahu, karena rumahku berada di atas jalan utama ini. Jadi, mau gak mau, aku jadi dengar jika ada keramaian. Jadi aku mau keluar, dan di sanalah dia, si pemuda itu. Banyak orang-orang memanggilnya guru atau rabi. Dia amat berani menegur atau memberitahukan kesalahan-kesalahan orang kepada siapa saja, tidak pandang bulu. Banyak loh orang penting atau pejabat mau dibuatnya, dan rakyat menyukainya. Tapi tidak begitu. Bagiku hal itu menjijikan dan murahan. Kenapa sih orang-orang menyambutnya? Radikal. Rasa hubungan yang aneh. Sudah banyak orang konyol di kota ini. Gak perlu ditambah lagi. Orang-orang di sini selalu saja membicarakan pemuda yang berani ini. Dasar tukang gosip. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, ia melihat orang-orang berdagang dengan ternak, domba dan merpati, dan ada para tukar uang di meja-meja mereka. Lalu ia menjari-tari dan mengusir mereka keluar dari bait Allah bersama dengan domba dan ternaknya. Meja-meja penukar uang dibalikannya, dan koin-koin mereka dibicarakannya. Lalu ia membalikkan meja-meja pedagang merpati. Keluar! Bawa semuanya keluar! Jangan membuat rumah Bapakku menjadi pasar. Rumah Bapakku adalah rumah doa bagi seluruh bangsa. Tapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Sudah 3 periode saya menjabat sebagai seorang pejabat. Ayah saya juga seorang pejabat. Kami pernah bertemu dengan orang-orang aneh. Kami juga pernah berdebat. Tapi baru kali ini ada yang mengamuk seperti hari ini. Saya dituduh korupsi, menggelapkan uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Saya ditahan bagaikan seorang penjahat. Apa tidak ada cara yang lebih terhormat? Dia
Yesus meninggalkan bait Allah dan bermalam di Betania. Keesokan paginya, ia kembali ke Yerusalem dan masuk ke dalam bait Allah. Maka datanglah imam-imam serta tuan-tuan bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, Yesus, dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal ini? Siapa yang memberikan kuasa itu? Yesus, Engkau mengatakan bahwa kami tidak dapat melayani dua Tuhan. Kalau begitu, apa kami diperbolehkan untuk membayar pajak kepada Kaisar? Yesus, bukankah kau berkata kau percaya pada kebangkitan orang mati? Kalau begitu, apakah ada pernikahan di surga? Yesus, bukankah engkau berkata bahwa engkau datang untuk membenahi hukum? Kalau begitu, hukum mana yang paling utama? Yesus, siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Yesus, apa kami diperbolehkan untuk membayar pajak kepada Kaisar? Yesus, apakah ada pernikahan di surga? Yesus, hukum mana yang paling utama? Siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Apakah kami diperbolehkan untuk membayar pajak kepada Kaisar? Apakah ada pernikahan di surga? Hukum mana yang paling utama? Celaka! Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik. Kalian menutup pintu-pintu sorga karena kalian sendiri tidak bisa masuk ke dalamnya. Dan kalian merintangi orang-orang yang ingin masuk ke dalamnya. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kalian mengarungi lautan dan menjelajahi daratan hanya untuk mentobatkan satu orang saja, untuk menjadi penganut agamamu dan pengikutmu. Tapi setelah dia bertobat, kalian menjadikannya orang neraka yang jelas-jelas 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Oh Yerusalem, engkau yang membunuh para nabi dan melemparinya dengan batu. Berkali-kali aku rindu untuk mengumpulkan anak-anakmu, seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Yesus menceritakan kedua kisah. Ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan Dia akan memisahkan orang-orang dari segala bangsa ke dalam 2 kelompok, seperti gembala yang memisahkan domba dari kambing, dan Dia akan menempatkan domba-domba di sisi kanannya dan kambing-kambing di sisi kiri. Mari, hai kamu yang dikasihi oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu melawat aku. Dan ketika aku sakit, berada dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu pun menjawab Dia, Tuhan, kapankah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Kau makan? Tuhan, kapankah kami melihat Engkau haus dan kami memberi Engkau minum? Tuhan, kapankah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau keuangan? Tuhan, kapankah kami melihat Engkau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Tuhan, kapankah kami melihat Engkau sakit atau berada dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? dan raja itu menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu juga telah melakukannya untuk aku. dan Dia berkata juga kepada orang di sebelah kirinya, Nyala kamu, hai orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia
para iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Dan ketika aku sakit, berada dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Lalu mereka pun menjawab dia, Tuhan, kapankah kami melihat Kau lapar? Tuhan, kapankah kami melihat Kau haus? Tuhan, kapankah kami melihat Engkau sebagai seorang asing? Tuhan, kapankah kami melihat Engkau telanjang? Tuhan, kapankah kami melihat Engkau sakit atau berada dalam penjara? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu juga tidak melakukannya untuk aku. dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan abadi. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kemudian berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar. Dan mereka menurunkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh dia. Jangan pada waktu perayaan. Kenapa? Supaya tidak timbul keributan di antara rakyat. Yesus berada di dekatnya, di rumah dikuduskan. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah beli kolam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak wangi itu dicurahkannya ke kaki Yesus, lalu mengusapnya dengan rambut. Melihat itu, murid-murid pun berusaha. Dan Yudas Iskariot, salah seorang dari 12 murid itu, pergi kepada imam-imam kepala untuk mengkhianati Yesus. Ketika imam-imam kepala mendengar maksudnya, mereka merasa puas. Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Harus ada yang melakukan pekerjaan kotor seperti ini. Dia harus mati. Dia sendiri yang berkata demikian. Aku hanya mempersiapkan jalannya menuju salib. Mungkin dengan kematiannya justru akan memperlihatkan kuasa yang seharusnya ia miliki. Atau mungkin dia akan berkata kepada, terima kasih juga. Oh, Yudas. Murid-murid dan guru sendiri pun tahu reputasiku. Lagi pula, bukan aku yang ingin menjadi juru selamat dunia. Aku hanya menjadi diriku sendiri. Berapa kau bilang tadi? Hanya ini? Ia hanya seharga ini? Pengkhianatanku hanya seharga ini? 30 uang perak hanya cukup untuk membeli sepotong tali untuk menggantung diri, dan tanah untuk mengubur tubuhku. Maaf, aku bercanda, tidak serius. Baik.